Bab 71, Siapa kamu? Aileen sedang mengganti pakaian putranya dengan piyama. Sejak pulang dari rumah sakit, Boy terus berceloteh dan mengungkapkan kemampuannya menjadi seorang dokter. Ia juga menceritakan beberapa pengalamannya dalam menyembuhkan beberapa pasiennya. Seperti Om Galih, Oma Feni dan Oma Wiyut yang juga pernah diobati olehnya. Mama, Papa pasti sembuh, kan? Tadi Boy udah obatin Papa pakai jarum suntik ajaib punya Boy. Aileen tersenyum di tengah hatinya yang luka. Iya, sayang. Papa pasti senang karena hari ini diobatin sama dokter Boy yang hebat. Kita berdoa sama-sama, yuk. Biar Papa cepat bangun. Boy mau berdoa, Ma, kata Bu Gulu, kalau Boy selalu berdoa, nanti dikasih sama Tuhan. Boy nggak mau minta mainan lagi. Boy mau Papa sembuh aja. Hati Aileen dipenuhi rasa haru. Setidaknya di tengah kesedihan ini ada Boy yang hadir sebagai penyemangat hidupnya. Malam itu, ia mengajari putranya untuk berdoa dengan harapan bahwa sebaris doa dari si kecil Boy mampu mengantarkan papanya untuk segera tersadar. Mama! Panggil Boy. Setelah berdoa, keduanya sudah berbaring. Aileen memeluk putranya yang belum terpejam juga. Iya, Nak. Boy nggak mau punya Papa Tili. Papa Tili itu jahat, Ma. Lirih Boy. Boy mau Papa aja. Papa baik dan sayang sama Boy. Ada kerutan di dahi Aileen mendengar ucapan polos putranya. Dari mana Boy tahu soal Papa Tiri, sayang? Dali. Boy seketika membungkam mulut dengan telapak tangan. Teringat ucapan Lise yang akan menghukumnya jika sampai berani mengadu pada siapapun soal Papa Tiri. Kenapa mulutnya ditutup? Ayo, bilang sama Mama siapa yang kasih tahu Boy tahu soal Papa Tiri. Boy menggelengkan kepala sebagai bentuk penolakan. Boy dengar dari teman di sekolah. Tebak Aileen. Ia menduga bahwa Boy mungkin bercerita kepada temannya di sekolah perihal papanya yang lama tidak pulang ke rumah. Pikiran polos anak kecil kadang sulit ditebak. Mereka memiliki pandangan sendiri tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Masalah orang dewasa tentu saja sulit dipahami anak seusia mereka. Ayo, sayang. Jangan takut, bilang sama Mama. Boy dengar soal Papa Tiri dari siapa? Apa dari teman-teman di sekolah? Lagi, Boy hanya terdiam. Membuat Aileen kembali mendekap tubuh mungil itu. Ia benamkan ciuman di pipi dan kening. Dengar Mama ya, Boy nggak akan punya Papa Tiri, karena Papa akan sembuh dan kembali bersama kita. Kan sudah diobatin sama dokter Boy. Senyum mengembang di bibir mungil itu. Ia peluk mamanya sangat erat. Sekarang Boy tidur. Besok mau sekolah, kan? Iya, Ma. Menarik selimut, Aileen membalut tubuh mereka, lalu bercerita tentang kisah para nabi sebagai pengantar tidur putranya. Malam pun berbalut kesunyian. Aileen merasakan kesendirian yang begitu nyata. Biasanya di malam seperti ini akan ada Alfian yang memeluknya dalam tidur. Ada genangan cairan bening di bola mata wanita itu. Selama ini, Alfian tidak pernah membiarkannya tidur tanpa pelukan. Memberinya rasa hangat dan damai di malam yang gelap dan dingin. Namun, sekarang ia kehilangan semua itu karena kebodohannya sendiri. Demi mengurangi kerinduan yang seolah sanggup membunuh hatinya, Aileen membuka galeri ponsel dan memandangi foto-foto kebersamaannya dengan sang suami. Salah satu foto favoritnya adalah saat mereka berlibur ke Eropa. Suatu hari Alfian membawanya menikmati pemandangan kota berselimut salju dengan menaiki kereta gantung. Pada saat berselfie, Alfian tiba-tiba saja menciumnya, sehingga keduanya tampak sedang berciuman mesra di foto itu. Aku merindukan kamu, Mas. Tolong hukum aku dengan cara yang lain saja. Aku dan anak-anak membutuhkan kamu. Lagi, Aileen harus berurai air mata. Semua kenangan tentang Alfian terasa menyayat hati. Air mata Aileen pun harus mengalir semakin deras tatkala menemukan salah satu foto, di mana ia sedang mengambil gambar pemandangan alam. Ada Alfian di sana yang baru disadari Aileen berwajah pucat dengan cairan merah mengalir di salah satu lubang hidungnya.
Bahkan Aileen tidak melihat suaminya mimisan di sana. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku tidak pernah menyadari semuanya? Dia sudah memberiku cinta yang begitu besar. Tapi kenapa aku masih ragu hanya karena dia tidak pernah menyatakan cintanya padaku? Puas melampiaskan semua kesedihan dan kerinduan dalam tangis, ia meletakkan kembali ponselnya ke atas meja. Kedua tangannya mengelus perut yang masih rata. Andai Alfian terbangun, ia pasti akan jadi orang paling bahagia di dunia. Memiliki anak kembar memang selalu terselip dalam doanya. Hei sayang, kalian sehat-sehat ya? Semoga papa cepat sembuh dan bisa kembali bersama kita. Pagi harinya, Galih masih terlelap ketika indera pendengarannya menangkap suara lenguhan kecil. Kelopak matanya yang masih dikuasai kantuk itu terbuka secara perlahan. Melirik ke arah tempat tidur, ia melihat adanya gerakan kecil dari Alfian. Al, kamu sudah sadar? Galih yang sedang berbaring itu langsung bangun dan mendekati ranjang pasien. Alfian masih terpejam, namun bibirnya mengeluarkan suara lenguhan. Juga kelopak matanya yang bergerak-gerak dan menunjukkan tanda akan terbangun. Al! Panggil Galih sekali lagi, sambil mengusap bahu sang sepupu. Kamu bisa dengar aku? Tak ada sautan dari Alfian melainkan hanya sebuah lenguhan panjang. Perlahan matanya yang sayu mulai terbuka dan mengerjap berulang-ulang dengan sangat lemah. Sekeliling masih tampak memburam dalam pandangannya. Bahkan wajah Galih belum terlihat jelas. Aku di mana? Suara Alfian nyaris tak bertenaga hingga Galih harus membungkuk untuk bisa mendengar. Kamu di rumah sakit? Bisik Galih. Dengan gerakan cepat menekan alarm pemanggil yang tersedia tepat di samping tempat tidur. Sambil menunggu dokter, ia akan berusaha untuk tetap menjaga kesadaran Alfian dengan mengajaknya berbicara. Aku kenapa? Kamu habis pingsan di bandara. Saat kita mau keluar kota, kamu bisa ingat? Sebelah tangan Alfian terangkat untuk memijat kepala yang terasa berdenyut. Sesekali ia tampak mendesis. Kepalaku sakit sekali. Keluhnya. Tunggu. Dokter pasti segera ke sini. Mama dan Oma? Ucapnya, masih dengan suara lemah. Tenang saja, Tante Feni dan Oma baik-baik saja. Mereka sudah tahu kamu dirawat di sini. Baguslah. Kamu butuh sesuatu? Mau aku panggilkan Aileen dan Boy? Tanya Galih. Ada kerutan di antara kedua alis tebal Alfian. Namun, tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Setelah menunggu beberapa menit, tim dokter dan beberapa perawat memasuki ruangan. Vero tampak terkejut sekaligus takjub melihat Alfian sudah membuka mata. Mereka langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh demi memastikan kondisi pasien stabil. Sesekali mereka tampak berdiskusi dengan serius atau menanyakan sesuatu kepada Alfian. Namun, Alfian yang baru tersadar belum dapat berkomunikasi dengan baik. Biarkan dia istirahat dulu. Dia tidak boleh kelelahan. Ucap Dr. Vero setelah menyuntikkan obat melalui selang infus. Galih hanya menyahut dengan anggukan kepala. Tapi Alfian sudah membaik, kan? Ya, dia sudah melewati masa kritisnya. Tapi aku dan tim dokter akan terus memantau perkembangannya. Semoga Alfian bisa melewati semua ini seperti dulu. Seolah senyum tipis terbit di sudut bibir Galih. Membuat Dr. Vero mengalihkan pandangan ke arah lain. Senyum lelaki itu selalu mampu melelehkan hatinya. Terima kasih, Ver. Sama-sama. Kamu sudah hubungi Aileen? Dia harus tahu kondisi suaminya sekarang. Ah ya, aku hampir lupa. Permisi sebentar. Galih merogoh saku celana dan mengeluarkan ponsel dari sana. Berjalan membelakangi sang dokter menuju balkon rumah sakit. Vero hanya dapat memandangi punggung tegap lelaki itu. Segala penolakan Galih berhasil meluluh lantakkan hatinya. Kenapa aku bisa menyia-nyiakan orang sebaik kamu? Aku yang bodoh karena terlalu lama terpaku pada seseorang yang hanya menganggapku sebatas teman. Vero membalikan tubuhnya dan menatap Alfian.
Suara deringan ponsel berhasil membangunkan Aileen yang masih tertidur. Perlahan ia membuka mata dan menyambar ponsel dari meja. Begitu melihat nama sang pemanggil, jantungnya berdebar cepat. Antara takut dan penasaran tentang apa yang membuat Galih menghubunginya sepagi ini. Takut jika Galih membawa kabar yang akan menjatuhkan air matanya. Khawatir jika sesuatu yang buruk baru saja terjadi pada suaminya. "Iya, Kak Galih," ucap Aileen setelah panggilan terhubung. Suaranya bahkan terdengar gemetar. "Maaf ganggu kamu sepagi ini. Aku mau memberitahu kalau Alfian sudah sadar." Apa yang didengar Aileen membuat hatinya terasa lega. Beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan sirna. Hampir saja ia menjatuhkan air mata, namun sebisa mungkin ditahannya. "Suamiku sudah sadar. Kak Galih tidak bercanda, kan?" Lirihnya hendak memastikan. "Iya, Alfian sudah sadar. Kalau bisa kamu ke rumah sakit pagi ini. Aku akan ke sana sekarang," ucapnya penuh semangat. "Tapi Aileen, kamu harus tahu kalau Alfian..." Belum tuntas ucapan Galih, Aileen sudah memutus panggilan. Ia menyeka lelehan air mata di pipi, lalu masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya dengan air dan keluar dengan tergesa-gesa. Aileen melirik ke tempat tidur di mana si kecil Boy masih terlelap. Sebelum keluar kamar, ia sempat mencium kening putranya. "Lisa, aku titip Boy. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Kak Galih bilang Mas Alfian sudah sadar," ucap Aileen sesaat setelah keluar kamar dengan tergesa-gesa. "Baiklah, aku yang akan menjaga Boy," balas wanita itu. "Kalau dia bangun dan mencari aku, bilang saja aku akan pulang cepat." Lisa menjawab dengan anggukan kepala. "Tenang saja. Serahkan Boy padaku saja." "Terima kasih, Lisa. Maaf merepotkan. Aku pergi sekarang." Tanpa menunggu lagi, Aileen segera beranjak keluar rumah. Lisa hanya memandangi Aileen yang begitu terburu-buru. Bahkan wanita itu tak sempat lagi mengganti piyamanya. Yang Aileen pikirkan hanya ingin segera tiba di rumah sakit untuk memeluk dan meminta maaf kepada sang suami. Di depan ada Joe yang sedang menyiapkan mobil. Ia tampak terkejut melihat sang majikan yang hanya menggunakan setelan piyama. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, Aileen duduk dengan gelisah di belakang Joe. Memikirkan kalimat apa yang akan ia ucapkan untuk meminta maaf kepada Alfian. Sudikah sang suami memaafkan kesalahannya? Apakah ia akan senang jika tahu istrinya sedang mengandung janin kembar? "Tolong lebih cepat lagi, Pak Joe," pinta Aileen seolah tak sabar lagi. Mendengar perintah itu, Joe pun menekan pedal gas hingga mobil melesat cepat, menyalip beberapa kendaraan di depan. Sebab sang nyonya bos terus saja mendesak agar segera tiba di rumah sakit. Benar saja, kurang dari 20 menit, mobil sedan mewah yang berada di bawah kendali Joe itu sudah memasuki halaman rumah sakit. Aileen turun dengan tergesa-gesa dan berlari-lari kecil menuju lobi rumah sakit. Jantungnya semakin berdebar ketika memasuki lift yang akan membawanya menuju lantai 8, tempat suaminya menjalani perawatan. "Aku harus bilang apa pada Mas Alfian untuk meminta maaf? Apa dia akan memaafkan semua kebodohanku?" Gumamnya sambil menggigiti ujung kukunya. Tidak lama, pintu lift terbuka. Aileen melangkahkan kaki menuju ruangan sang suami yang berada di sudut. Begitu tiba di ambang pintu, langkahnya terhenti sejenak. Tampak ragu untuk membuka pintu. Teringat semua kesalahannya belakangan ini. Ia yang sengaja menciptakan jarak dan mendiamkan Alfian, sampai suaminya harus pindah ke apartemen. Bahkan ia tidak tahu jika suaminya sedang berjuang melawan sakit yang menggerogoti tubuhnya. Lamunan Aileen membuyar. Ia menarik napas dalam-dalam demi mengumpulkan keberanian. Kemudian langsung membuka pintu. Mata Aileen pun seketika berbalut cairan bening saat melihat suaminya sedang duduk bersandar di ranjang pasien. Ia sudah sadar. Aileen terdiam memandanginya dengan berulai air mata. Ingin rasanya ia peluk erat dan mengungkapkan betapa berharga lelaki itu baginya. "Mas, kamu sudah sadar?"
Tanyanya sambil perlahan melangkah. Tak ada sahutan dari Alfian. Wajah pucat dan sedikit lemah itu menatap wanita berpiyama di hadapannya dari ujung kepala ke ujung kaki. Entah mengapa Aileen dapat melihat raut wajah Gali yang berubah tegang. Namun, Aileen memilih untuk segera memeluk suaminya dan melepaskan segenap kerinduan yang menyiksa batin. "Tolong lepas!" Alfian mendorong Aileen dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Aileen merasa hatinya luluh lantak mendapatkan penolakan itu. "Maafin aku, Mas. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi." Lirihnya. Namun, tatapan Alfian masih datar. Nyaris tanpa ekspresi. "Maaf, kamu siapa?" Bersambung.